Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai worksheet, jurnal dan postingan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup dan jurnal kembali. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari Gamage, saya selaku moderator dan sebagai pembawa materi pertama tentang worksheet. Worksheet atau kertas kerja akuntansi adalah suatu daftar tempat pencatatan neraca saldo, penyesuaian, serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Worksheet atau kertas kerja berfungsi sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Tujuan dari worksheet sebagai berikut: yang pertama, mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat menyusun jurnal penyesuaian. Yang ketiga, memeriksa ketetapan perhitungan yang dilakukan. Bentuk kertas kerja worksheet sebagai berikut. Yang pertama, kertas kerja bentuk 6 kolom, seperti yang tertera dalam slide. Yang kedua, kertas kerja bentuk 8 kolom, seperti yang tertera dalam slide. Yang ketiga, kertas kerja bentuk 10 kolom, seperti yang tertera dalam slide. Kertas kerja yang biasanya digunakan untuk latihan yaitu kertas kerja bentuk 10 kolom. Berikut ini keterangan untuk masing-masing kolom. Yang pertama, kolom neraca saldo, diisi dengan data yang diambil dari neraca saldo yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, kolom penyesuaian, diisi dengan data penyesuaian yang diambil dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, kolom neraca saldo. Nilai-nilai akun neraca saldo diperoleh dari neraca saldo yang disesuaikan dengan data dari jurnal penyesuaian. Yang keempat, kolom laba atau rugi. Digunakan untuk menampung seluruh akun nominal dari neraca saldo disesuaikan. Pada baris terakhir kolom laba atau rugi, dilakukan perhitungan saldo laba atau saldo rugi. Dalam hal ini, berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika sisi debit lebih besar daripada sisi kredit, perusahaan memperoleh rugi. Saldo rugi dalam kolom laba atau rugi ditetapkan pada sisi kredit. Yang kedua, jika sisi kredit lebih besar daripada sisi debit, perusahaan memperoleh laba. Saldo dalam laba atau rugi ditetapkan pada sisi kredit. Yang kelima, kolom neraca digunakan untuk menampung seluruh akun real dari kolom neraca saldo disesuaikan. Sejajar dengan baris saldo laba atau rugi, pada kolom neraca akan ditetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, saldo laba pada sisi kredit. Yang kedua, saldo rugi pada sisi debit. Berikut contoh. Data penyesuaian 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut. Perlengkapan yang tersisa sebesar Rp2 juta. Peralatan salon disusupkan sebesar 10% dari harga perolehan. Sewa gedung untuk 1 tahun yang sudah benar-benar menjadi beban selama 1 bulan. Beban iklan yang belum ditayangkan sebanyak 2 kali dari 10 kali yang direncanakan. Akun yang harus dibuka, 114 sewa dibayar di muka, 115 iklan dibayar di muka, 122 akumulasi penyusutan peralatan salon, 212 utang gaji, 515 beban perlengkapan salon, 516 beban penyusutan peralatan salon. Untuk selengkapnya bisa dilihat di slide berikut. Terima kasih, sekian dari materi tentang worksheet. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Inyis Dewi Anjani Samsulyono. Saya dari Program Studi Manajemen kelas 1C. Di sini saya akan membawakan jurnal penyesuaian dan ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data atau informasi penyesuaian akhir periode. Berikut fungsi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian berfungsi untuk
menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Berikut kita menuju ke tujuan jurnal penyesuaian. Yang pertama, menunjukkan realita pada setiap perkiraan, khususnya perkiraan hutang dan harta pada akhir periode. Yang kedua, menunjukkan nominal pada setiap perkiraan. Yang ketiga, menyajikan kebenaran suatu data. Berikut jenis-jenis transaksi jurnal penyesuaian dibagi menjadi 3. Yang pertama, akrual dibagi menjadi 2. Biaya yang harus dibayar adalah beban atau biaya yang sudah digunakan namun belum dicatat dalam catatan keuangan. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah dicatat tapi belum diterima uangnya. Yang kedua, pembayaran di muka. Beban dibayar di muka adalah pembayaran untuk aset yang belum digunakan seperti perlengkapan kantor, sewa kantor untuk 3 bulan bayar di awal, dan lain-lain. Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan uang di awal untuk jasa yang belum dilakukan dicatat sebagai kewajiban. Contohnya yang berikut, kita masuk di contoh soal jurnal penyesuaian. Di sini teman-teman bisa melihat contohnya. Silakan dilihat. Ini ada contoh tentang salon cantik. Berikut kita menuju ke ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Akun-akun yang perlu disesuaikan di akhir periode beserta cara pencatatnya adalah sebagai berikut, dibagi menjadi 2. Yang pertama, pemasukan atau pengeluaran di muka. Pemasukan atau pengeluaran di muka dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama beban dibayar di muka, yang kedua pendapatan diterima di muka. Yang berikut yang 2, pemasukan atau pengeluaran di akhir dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama piutang pendapatan, yang kedua beban yang masih harus dibayar, yang ketiga penyusutan aktif tetap, yang keempat kerugian piutang, yang kelima biaya pemakaian perlengkapan. Yang berikut hal-hal yang perlu disesuaikan dalam ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal dibagi menjadi 2. Yang pertama, beban dibayar di muka dilakukan dengan 2 cara, yaitu dicatat sebagai persekot biaya atau dicatat sebagai biaya. Yang kedua, pendapatan diterima di muka dilakukan dengan 2 cara, yaitu diakui sebagai utang dan diakui sebagai pendapatan. Yang kedua, kelompok yang melibatkan penerimaan atas pengeluaran kas di belakang dibagi menjadi 2. Yang pertama, piutang pendapatan yang telah dihasilkan tapi belum dicatat di akun pendapatan. Yang kedua, beban masih dibayar, beban yang telah terjadi tapi belum dicatat di akun beban. Perkenalkan, saya Ingrid Adinda Tadu. Saya akan membawakan materi mengenai penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan formal tentang keuangan dari suatu perusahaan. Penyusunan laporan keuangan ialah melakukan proses jurnal transaksi dan mengelompokkannya ke dalam buku besar. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini tentunya untuk memberikan informasi tentang posisi dan kinerja keuangan. Manfaat dari laporan keuangan yang pertama untuk menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Yang kedua, untuk menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk pada keuntungan dan kerugian, dan yang terakhir kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Jenis-jenis laporan keuangan yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua laporan neraca, yang ketiga laporan arus kas, dan yang keempat laporan perubahan modal. Cara menyusun laporan keuangan perusahaan dagang yaitu yang pertama menyusun neraca saldo, yang kedua membuat jurnal penyesuaian, yang ketiga membuat laporan keuangan, yang keempat menyusun neraca lajur, yang kelima penyesuaian dan penutupan rekening, dan yang terakhir menyusun neraca saldo penutupan.
Yang menjadi catatan di sini ialah selain laporan keuangan, kita juga diwajibkan membuat laporan persediaan. Contoh soal mengenai laporan keuangan. Sebuah usaha yang dikelola secara mandiri adalah impian banyak masyarakat di Indonesia. Terlebih jika saat ini Anda seorang PNS yang sebentar lagi dalam waktu kurang dari 2 tahun harus pensiun. Berikut merupakan contoh pembuatan laporan keuangan dari soal akuntansi atas usaha dealer mobil. Pak Sanjaya akan membuka usaha dealer mobil yang diberi nama Dealer Sanjaya yang dibuka pada bulan Maret 2019. Berikut transaksi-transaksi di Dealer Sanjaya yang terjadi pada bulan Maret 2019. Tanggal 1 Maret, Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta ribu rupiah. Tanggal 4 Maret, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. Tanggal 6 Maret, dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Tanggal 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarga. Tanggal 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, 18 macam alat-alat kunci mobil sebesar 7 juta, satu mesin kompresor sebesar 6 juta, yang ketiga 16 macam oli mobil sebesar 3 juta, dan yang terakhir spare part dan suku cadang sebesar 4 juta ribu rupiah. Tanggal 15 Maret, dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Tanggal 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. Tanggal 25 Maret, Tuan Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Tanggal 26 Maret, dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta ribu rupiah. Tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Sanjaya sebesar 600 ribu dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120 ribu. Tanggal 31 Maret, Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Diminta buatlah jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, dan buatlah laporan keuangan dari transaksi di atas, yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca keuangan, dan laporan arus kas. Jurnal untuk transaksi tanggal 1 sampai tanggal 15 Maret. Tanggal 1 Maret, kas sebesar 45 juta ribu rupiah pada debit, modal Tuan Sanjaya sebesar 45 juta pada kredit. Tanggal 4 Maret, kas sebesar 25 juta pada debit, hutang Bank BCA sebesar 25 juta pada kredit. Tanggal 6 Maret, perlengkapan sebesar 7 juta pada debit, kas sebesar 7 juta pada kredit. Tanggal 9 Maret, private Tuan Sanjaya sebesar 5 juta pada debit, kas sebesar 5 juta pada kredit. Tanggal 12 Maret, perlengkapan sebesar 20 juta pada debit, hutang usaha sebesar 20 juta pada kredit. Tanggal 15 Maret, kas sebesar 15 juta pada debit, pendapatan jasa sebesar 15 juta pada kredit. Kemudian, jurnal untuk transaksi tanggal 17 sampai tanggal 31 Maret. Tanggal 17 Maret, hutang usaha sebesar 9.700.000 pada debit, kas sebesar 9.700.000 pada kredit. Tanggal 25 Maret, beban gaji sebesar 6.200.000 pada debit, kas sebesar 6.200.000 pada kredit. Tanggal 26 Maret, piutang usaha sebesar 11 juta pada debit, pendapatan jasa sebesar 11 juta pada kredit. Tanggal 27 Maret, beban perlengkapan sebesar 8 juta pada debit dan perlengkapan sebesar 8 juta pada kredit. Tanggal 29 Maret, beban listrik sebesar 600.000 pada debit, beban air PDAM sebesar 120.000 pada debit, kas sebesar 720.000 pada kredit.
Tanggal 31 Maret, sewa dibayar di muka sebesar 15 juta pada debit dan kas sebesar 15 juta pada kredit. Total keseluruhan pada debit adalah sebesar Rp167.620.000, pada kredit Rp167.620.000, berarti balance. Saya Indri Irma Febrianti Kikado akan menjelaskan tentang posting jurnal ke buku besar atau General Ledger. Pada tanggal 1 Maret, akun kas bertambah di debit Rp45 juta dan akun modal Tuan Sanjaya bertambah di kredit Rp45 juta. Jika jurnal umum ini dipostingkan ke buku besar, akan dibagi menjadi dua akun, yaitu yang pertama akun kas dengan kode 111. Di akun ini pada tanggal 1 Maret, modal Tuan Sanjaya akan bertambah di debit Rp45 juta dengan sisa saldo Rp45 juta. Yang kedua, modal Tuan Sanjaya dengan kode akun 411. Di akun ini tanggal 1 Maret, kas bertambah di kredit Rp45 juta dengan sisa saldo min Rp45 juta. Yang berikut buku besar atau General Ledger. Yang pertama akun kas dengan kode akun 111. Di akun ini tanggal 1 Maret, modal Tuan Sanjaya bertambah di debit Rp45 juta dengan saldo Rp45 juta. Pada tanggal 4 Maret, utang Bank BCA bertambah di debit Rp25 juta dengan saldo bertambah Rp70 juta. Tanggal 6 Maret, perlengkapan bertambah di kredit Rp7 juta dengan sisa saldo Rp63 juta. Tanggal 9 Maret, Priv Tuan Sanjaya bertambah di kredit Rp5 juta dan sisa saldo Rp58 juta. Yang berikut 15 Maret, pendapatan jasa bertambah di kredit Rp15 juta dengan sisa saldo Rp73 juta. Pada tanggal 17 Maret, utang usaha bertambah di kredit sebesar Rp9.700.000 dengan sisa saldo Rp63.300.000. Pada tanggal 25 Maret, beban gaji bertambah di kredit sebesar Rp6.200.000 dengan sisa saldo Rp57.100.000. Pada tanggal 29 Maret, beban listrik bertambah di kredit sebesar Rp600.000 dengan sisa saldo Rp56.500.000. Pada tanggal 29 Maret, beban air PDAM bertambah di kredit sebesar Rp120.000 dengan sisa saldo Rp56.380.000. Dan pada tanggal 31 Maret, sewa dibayar di muka bertambah di kredit sebesar Rp15 juta dan sisa saldo sebesar Rp41.380.000. Yang kelima, modal Tuan Sanjaya dengan kode akun 411. Pada tanggal 1 Maret, kas bertambah di kredit sebesar Rp45 juta dengan sisa saldo minus Rp45 juta. Yang keenam, hutang usaha dengan kode akun 511. Pada tanggal 12 Maret, perlengkapan bertambah di kredit sebesar Rp20 juta dengan sisa saldo minus Rp20 juta. Pada tanggal 17 Maret, kas bertambah di debit sebesar Rp9.700.000 dengan sisa saldo minus Rp10.300.000. Yang ketujuh, ada hutang bank dengan kode akun 611. Pada tanggal 4 Maret, kas bertambah di kredit sebesar Rp25 juta dengan sisa saldo minus Rp25 juta. Yang kedelapan, Priv Tuan Sanjaya dengan kode akun 412. Pada tanggal 9 Maret, kas bertambah di debit sebesar Rp5 juta dengan sisa saldo Rp5 juta. Yang kesembilan, pendapatan jasa dengan kode akun 311. Pada tanggal 15 Maret, kas bertambah di kredit sebesar Rp15 juta dengan sisa saldo minus Rp15 juta. Pada tanggal 26 Maret, piutang usaha bertambah di kredit sebesar Rp11 juta dengan sisa saldo minus Rp26 juta. Yang ke-10, beban perlengkapan dengan kode akun 711.
Pada tanggal 31 Maret, perlengkapan bertambah di debit sebesar 8 juta dengan sisa saldo 8 juta. Yang berikut beban gaji dengan kode akun 712. Pada tanggal 25 Maret, kas bertambah di debit sebesar 6.200.000 dengan sisa saldo 6.200.000. Yang ke-12, beban listrik dengan kode akun 713. Pada tanggal 29 Maret, kas bertambah di debit sebesar 600.000 dengan sisa saldo 600.000. Yang ke-13, beban air PDAM dengan kode akun 714. Pada tanggal 29 Maret, kas bertambah di debit sebesar 120.000 dan sisa saldo 120.000. Yang ke-14 ada beban sewa dengan kode akun 715. Pada tanggal 31 Maret, sewa dibayar di muka bertambah di debit sebesar 7.500.000 dengan sisa saldo 7.500.000 rupiah. Adanya transaksi yang terjadi untuk bulan berikutnya atau perlengkapan yang telah terpakai perlu dibuat ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Disesuaikan karena pemakaian perlengkapan tanggal 27 Maret. Pada tanggal 31 Maret, perlengkapan bertambah di debit sebesar 8 juta dan perlengkapan bertambah di kredit sebesar 8 juta. Disesuaikan karena ada sisa pembayaran untuk bulan berikutnya yaitu April. 31 Maret beban sewa bertambah di debit sebesar 7.500.000 rupiah dan sewa dibayar di muka bertambah di kredit sebesar 7.500.000 rupiah. Yang berikut di layar Sanjaya, neraca saldo disesuaikan per 31 Maret 2019. Kode akun 111, akun kas bertambah di debit sebesar 41.380.000 rupiah. Kode akun 112, piutang usaha bertambah di debit sebesar 11 juta. Kode akun 113, perlengkapan bertambah di debit sebesar 19 juta. Kode akun 114, sewa dibayar di muka bertambah di debit sebesar 7.500.000 rupiah. Kode akun 311, pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 26 juta. Kode akun 411, modal Tuan Sanjaya bertambah di kredit sebesar 45 juta rupiah. Kode akun 412, priv Tuan Sanjaya bertambah di debit sebesar 5 juta. Kode akun 511, hutang usaha bertambah di kredit sebesar 10.300.000 rupiah. Kode akun 611, hutang bank bertambah di kredit sebesar 25 juta. Kode akun 711, beban perlengkapan bertambah di debit sebesar 8 juta. Kode akun 712, beban gaji bertambah di debit sebesar 6.200.000. Kode akun 713, beban listrik bertambah di kredit sebesar 600.000. Kode akun 714, beban air PDAM bertambah di debit sebesar 120.000. Kode akun 715, beban sewa bertambah di debit sebesar 7.500.000. Total result debit sebesar 106.300.000 rupiah dan di kredit sebesar 106.300.000 rupiah. Yang berikut di layar Sanjaya, laporan laba rugi per 31 Maret 2019. Nama akun, pendapatan yang sisa saldo 26 juta, beban perlengkapan 8 juta, beban gaji 6.200.000 rupiah, beban listrik 600.000, beban air PDAM 120.000, beban sewa 7.500.000, total beban yang sisa saldo minus 22.420.000, laba bersih sebelum pajak dengan sisa saldo 3.580.000, laba bersih setelah pajak dengan sisa saldo 3.580.000. Yang berikut di layar Sanjaya, laporan perubahan per 31 Maret 2019. Modal awal dengan sisa saldo 45 juta, laba bersih sebesar 3.580.000, priv Tuan Sanjaya minus 5 juta, pengurangan modal dengan sisa saldo minus 1.420.000, modal akhir dengan sisa saldo 43.580.000 rupiah. Yang berikut di layar Sanjaya, neraca keuangan per 31 Maret 2019. Yang pertama, aktiva lancar,
kas sebesar 41.380.000, piutang usaha 11 juta, perlengkapan 19 juta, sewa dibayar di muka 7.500.000, total aktiva sebesar 78.880.000 rupiah. Yang kedua, pasifa dengan pasifa lancar. Yang pertama, hutang usaha sebesar 10.300.000 rupiah, hutang bank sebesar 25 juta, ekuitas modal Tuan Sanjaya sebesar 43.580.000, total pasifa sebesar 78.880.000 rupiah. Yang berikut Teler Sanjaya laporan arus kas. Nama akun yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan dari pelanggan bertambah di debit sebesar 26 juta, arus kas keluar, beban admin dan umum bertambah di kredit sebesar 22.420.000, arus kas modal dari aktivitas operasi bertambah dengan sisa saldo 3.580.000. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, pembelian peralatan perlengkapan, 18 macam alat-alat kunci mobil bertambah di kredit sebesar 7 juta, satu mesin kompresor bertambah di kredit sebesar 6 juta, 16 oli mobil bertambah di kredit sebesar 3 juta, spark part dari suku cadang bertambah di kredit sebesar 4 juta, arus kas keluar dari aktivitas investasi dengan sisa saldo minus 20 juta. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Setoran modal bertambah di debit sebesar 45 juta, pinjaman bank bertambah di debit sebesar 25 juta, Pref dan Sanjaya sebesar 5 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan dengan sisa saldo 65 juta, arus kas masuk bersih sebesar 48 dengan sisa saldo 48.580.000, saldo kas awal periode 1 Maret 2019 dengan sisa saldo 45 juta, perolehan laba rugi dengan sisa saldo 3.580.000, saldo kas akhir periode 31 Maret dengan sisa saldo 580.000. Perkenalkan, nama saya Inovianti Putri Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang laporan persediaan atau inventory. Laporan ini menjadi satu-satunya pembeda dan memiliki peranan yang sangat penting sebab di dalamnya mencakup aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dagang untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan dalam membuat barang yang akan dijual. Dalam laporan keuangan, laporan persediaan merupakan hal penting. Pasalnya, baik penyusunan laporan laba rugi maupun neraca tidak akan berjalan lancar tanpa mengetahui nilai persediaan. Kesalahan dalam penilaian persediaan pun akan berakibat pada kesalahan dalam laporan laba rugi maupun neraca. Dalam perhitungan laba rugi, nilai persediaan baik awal dan akhir sangat memengaruhi besarnya harga pokok penjualan produk. Contoh penyusunan laporan keuangan: yang pertama buat buku catatan pengeluaran, yang kedua buat buku catatan pemasukan, yang ketiga buat buku kas utama, yang keempat buat stok barang, yang kelima buku inventaris barang. Yang berikut contoh laporan keuangan sederhana laporan laba rugi. Berikut merupakan 3 jenis contoh laporan keuangan sederhana dari sebuah perusahaan fashion. Perhatikan contoh laporan laba rugi di atas. Ada 2 periode laporan laba rugi, yaitu periode Oktober 2019 dan September 2019. Selanjutnya saya sajikan presentase masing-masing pos atau komponen laba rugi terhadap jumlah penjualan. Saya sajikan seperti itu agar pemilik dan pengelola usaha lebih mudah melakukan analisis. Misalnya pada bulan September 2019, presentase laba terhadap penjualan sebesar 29,03%. Sedangkan pada periode Oktober 2019, perusahaan mengalami kerugian. Dari sekilas bentuk penyajian laporan laba rugi seperti di atas, pengelola dan pemilik usaha akan terbantu dan lebih cepat untuk melakukan perbaikan serta keputusan strategis. Yang berikut contoh laporan keuangan sederhana, laporan posisi keuangan atau neraca. Cara menyajikan laporan posisi keuangan atau neraca di atas adalah bentuk kontra, yaitu bentuk penyajian neraca dengan membagi aktiva di sisi kiri dan pasifa di sisi kanan. Ada bentuk lain untuk menyajikan neraca, yaitu bentuk stafel, yaitu bentuk penyajian neraca dari atas ke bawah. Bagian paling atas sendiri adalah aktiva atau aset,
kemudian disusul penyajian utang dan modal. Contoh laporan keuangan sederhana, laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu terdiri dari yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang keempat, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Akun sementara adalah akun dalam buku besar yang digunakan untuk mengakumulasi transaksi selama periode akuntansi tunggal. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan dan kegiatan perusahaan selama masa pembukuan 1 tahun. Fungsi pembuatan jurnal penutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyajikan informasi mengenai keuangan yang real atau sebenarnya suatu perusahaan setelah melakukan penutupan buku. Yang kedua, memudahkan saat pelaksanaan pemeriksaan sebab sudah dilakukan pemisahan antara transaksi pada periode saat ini dengan transaksi di periode akuntansi setelahnya. Yang ketiga, untuk menyajikan neraca pada awal periode setelahnya sesudah melakukan penutupan buku. Yang keempat, memisahkan transaksi dari akun pendapatan serta beban supaya tidak tercampur dengan nominal beban dan pendapatan di tahun yang akan datang. Yang kelima, supaya saldo pada akun modal menampakkan jumlah yang sesuai dengan keadaan di akhir periode. Yang keenam, bisa menutup saldo pada semua perkiraan sementara agar perkiraan menjadi nol. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Janeria Eduardo Correa Brito. Saya akan menjelaskan materi tentang jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional. Artinya, kita boleh membuat jurnal pembalik dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik. Fungsi dibuatnya antara lain untuk yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Beberapa akun jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik antara lain: 1. Beban yang masih harus dibayar. 2. Beban yang dibayar di muka atau jika tercatat sebagai beban. 3. Pendapatan yang masih akan diterima atau belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. 4. Pendapatan yang diterima di muka atau jika tercatat sebagai pendapatan. 5. Pemakaian atas perlengkapan atau bila tercatat sebagai beban. Fungsi-fungsi jurnal pembalik: 1. Mempermudah pencatatan transaksi. 2. Untuk menyederhanakan jurnal penyesuaian. 3. Menghindari kesalahan pembuatan jurnal penyesuaian. Contoh transaksi jurnal pembalik: 1. Beban dibayar di muka. Beban telah dibayar terlebih dahulu atau dicatat sebagai beban. Jadi, dibuatkan jurnal pembalik agar menjadi sewa dibayar di muka atau menjadi harta. Misalnya, pada tanggal 1 Desember 2017, dibayarkan uang sewa untuk 1 tahun sebesar Rp2.400.000. Dicatat pada jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban sewa sebesar Rp2.400.000, kas sebesar Rp2.400.000. Pada tanggal 31 Desember 2017, dibuat ayat jurnal penyesuaian yaitu sebagai berikut. Sewa dibayar di muka sebesar Rp2.200.000, beban sewa sebesar Rp2.200.000. Jurnal pembalik dari transaksi di atas adalah sebagai berikut. Beban sewa sebesar Rp2.200.000, sewa dibayar di muka sebesar Rp2.200.000. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Pendapatan sewa yang belum direalisasikan akan dicatat sebagai pendapatan. Di sini, jurnal pembalik dibuat untuk menjadikan pendapatan sebagai sewa diterima di muka. Misalnya, pada tanggal 1 September 2017, perusahaan telah menerima pendapatan sewa sebesar Rp2.400.000 untuk 6 bulan. Jurnal yang dibuat pada saat transaksi adalah sebagai berikut. Kas sebesar Rp2.400.000,
pendapatan sewa sebesar Rp2.400.000. Pada tanggal 31 Desember 2017, dibuat ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Pendapatan sewa sebesar Rp800.000, sewa diterima di muka sebesar Rp800.000. Jurnal pembalik atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Sewa diterima di muka sebesar Rp800.000, pendapatan sewa sebesar Rp800.000. Yang ketiga, beban yang belum dibayar. Misalnya, pada tanggal 31 Desember 2017, terdapat gaji untuk bulan Desember yang belum dibayar perusahaan dengan rincian dana sebagai berikut. Untuk karyawan bagian penjualan sebesar Rp1.750.000 dan untuk karyawan bagian kantor sebesar Rp1.500.000. Gaji tersebut dibayarkan setiap tanggal 4 Januari 2018. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebagai berikut. Beban gaji bagian penjualan sebesar Rp1.750.000. Beban gaji karyawan kantor sebesar Rp1.500.000. Utang gaji sebesar Rp3.250.000. Pada awal periode 1 Januari 2018 dibuat ayat jurnal pembalik sebagai berikut. Utang gaji sebesar Rp3.250.000. Beban gaji bagian penjualan sebesar Rp1.750.000. Beban gaji karyawan kantor sebesar Rp1.500.000. Adapun ayat jurnal yang dibuat pada saat pembayaran gaji yaitu sebagai berikut. Beban gaji bagian penjualan sebesar Rp1.750.000. Beban gaji karyawan kantor sebesar Rp1.500.000. Kas sebesar Rp3.250.000. Yang keempat, pendapatan yang belum diterima. Misalnya, setiap tanggal 1 Mei dan 1 November, perusahaan menerima bunga sebesar Rp600.000. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebagai berikut. Piutang bunga sebesar Rp600.000. Pendapatan bunga sebesar Rp600.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.